Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Biasa juga disebut dengan ulangan kenaikan kelas atau sumatif akhir semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di video ini nanti ada soal pilihan ganda, lengkap esai plus kunci jawabannya. Semester 2. Kurikulum Merdeka, kelas 4 sekolah dasar. Lanjut, tidak perlu lama-lama lagi, kita nomor 1. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sifat norma hukum adalah A. Tegas dan nyata, B. Memaksa, C. Mengikat, dan D. Fleksibel. Nah, di sini kan di bawah ini yang bukan, maksudnya yang tidak termasuk dalam norma hukum sifatnya. Ya, jawabannya yang benar adalah yang D. Tegas dan nyata ini jelas norma hukum, memaksa dan mengikat ini benar. Jadi yang bukan itu fleksibel. Justru bukan fleksibel karena hukum itu sifatnya tetap tegas dan tidak mudah diubah. Nah, jawabannya. Nomor 2. Agar tidak terjadi gesekan antar anggota keluarga di rumah, maka hal yang dilakukan adalah A. Beribadah tepat waktu, B. Saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong dengan sesama anggota keluarga yang lain, C. Membersihkan rumah secara teratur, dan D. Belajar sesuai jadwal. Nah, ini buat soal sudah jelas. Ini jawabannya yang paling panjang ini agar tidak terjadi gesekan. Jadi, tidak ada perkelahian di dalam rumah, itu kita harus saling menghormati, menghargai, dan tolong-menolong sesama anggota keluarga. Soal nomor 3. Selain kewajiban siswa dalam mematuhi aturan sekolah, siswa juga akan mendapatkan haknya sebagai siswa. Di antaranya sebagai berikut, kecuali A. Bertanya pada guru, B. Menggunakan sarana belajar di sekolah, C. Bermain-main di sekolah, dan D. Mendapat pelajaran. Nah, ini di antara kecuali. Selain kewajiban itu ada juga hak siswa sebagai siswa, itu yang paling benar adalah ya bermain-main di sekolah. Haknya itu kan bertanya pada guru, menggunakan sarana itu merupakan hak, dan juga mendapatkan pelajaran juga hak. Jawabannya yang kecuali itu bermain-main di sekolah. Soal nomor 4. Musyawarah merupakan cara pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan prinsip A. Kesetaraan, B. Demokrasi Pancasila, C. Keseimbangan, dan D. Kemakmuran. Ya, di sini musyawarah itu merupakan pengambilan dalam prinsip, paling jawabannya demokrasi Pancasila yang B. Di mana demokrasi Pancasila ini merupakan musyawarah dalam keputusan bersama, itu prinsip dari demokrasi kita. Soal nomor 5. Sikap yang harus dihindari untuk mewujudkan suatu kesepakatan atas permasalahan melalui musyawarah adalah A. Menyampaikan semua usulan yang sudah dicatat sebelumnya, B. Memaksakan kehendak kepada anggota lain, C. Mencatat hal-hal yang penting pada usulan anggota lain, D. Memilih orang lain untuk berbicara dengan materi atau ide kita. Jadi, yang harus kita hindari dalam mewujudkan suatu kesepakatan atau dalam permasalahan melalui musyawarah ini, yang perlu kita hindari adalah memaksa kehendak kita kepada orang lain, itu perlu kita hindari. Kalau A, C, dan D ini sangat perlu dalam musyawarah. Yang tidak perlu itu memaksakan kehendak kepada orang lain. Nomor 6. Untuk memperoleh keputusan bersama, maka dalam musyawarah harus A. Mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau golongan, B. Mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama, C. Mementingkan kelompok kita sendiri,
D. Memperhatikan keputusan yang dianggap masuk akal. Ya, ini yang memperoleh musyawarah harus ya kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita harus mementingkan bersama, itu merupakan makna atau keputusan dalam bermusyawarah. Soal nomor 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting di tengah keberagaman masyarakat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan nilai-nilainya. Hal tersebut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang A. Kuat, mampu, dan merdeka. B. Selaras, serasi, dan seimbang. C. Maju, bebas, dan kuat. D. Merdeka, kuat, dan adidaya. Ini kemungkinan besar ini hampir benar semua. Tapi yang terdapat adalah ya selaras, serasi, dan seimbang. Itu merupakan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Karena berbeda-beda tetap satu jua. Nah, selaras, serasi, dan seimbang. Soal nomor 8. Salah satu contoh untuk bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Tidak mau bergaul dan berbaur dengan suku lain. B. Perasaan senasib sepenganggungan. D. Kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan golongan. C tadi. D. Menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Ini merupakan bentuk toleransi dalam kehidupan bangsa dan negara. Ini merupakan jawabannya adalah iya. Kita tidak mau bergaul, tidak itu boleh pilih dengan ini jawabannya. Perasaan senasib dan sepenanggungan. Jawabannya B. Soal nomor 9. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti A. Perbedaan akan membawa kemajuan bila bersatu. B. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. C. Keanekaragaman membawa kejayaan negara. Dan D. Perbedaan harus disatukan. Ya, kita tahu semboyan kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini artinya ya, meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, itu merupakan arti dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda suku, agama, kita harus tetap bersatu. Soal nomor 10. Sikap paling menghargai dan menghormati budaya daerah akan meningkatkan A. Harga diri daerah. B. Martabat bangsa. C. Persatuan bangsa. Dan D. Kecintaan kepada daerah. Nah, sikap saling menghargai, menghormati budaya daerah meningkatkan apa? Yaitu persatuan bangsa. Jawabannya C. Karena kita harus mempunyai sikap menghargai dan menghormati budaya daerah kita maupun budaya daerah lain. Di Indonesia ini banyak sekali budaya daerahnya. Soal nomor 11. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai A. Sumatera, B. Bali, C. Sulawesi, dan D. Merauke. Nah, sudah jelas dari Sabang sampai Merauke. Jawabannya D. Ini lagunya pun juga ada dari Sabang sampai Merauke. Soal nomor selanjutnya, nomor 12. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena A. Terdiri atas ribuan pulau. B. Terdiri atas pulau-pulau kecil. C. Mempunyai pulau yang besar-besar. D. Mempunyai pulau yang indah. Nah, kita tahu Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Jadi jawabannya itu A. Indonesia ini dikenal negara kepulauan karena terdiri atas ribuan pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Soal nomor 13. Indonesia berdiri sebagai negara yang merdeka pada tanggal A. 21 April 1908, B. 28 Oktober 1928, C. 17 Agustus 1945, dan D. 10 November 1945. Ini sudah jelas. Kita merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagunya juga ada 17 Agustus tahun 45. Nah, seperti itu. Soal nomor 14. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam kitab A. Ramayana, B. Mahabharata, C. Sutasoma, dan D. Pararaton. Nah, kita tahu
kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab? Iya, jawabannya adalah ya, Sutta Soma. Sutta Soma ini sumber asli dari Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya C. Soal nomor 15. Menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini merupakan tugas A. TNI, B. Presiden, C. Polisi, dan D. Seluruh warga Indonesia. Ini sudah jelas jawabannya ini ya, tugas seluruh warga Indonesia seluruhnya, TNI, polisi, presiden maupun warga rakyat semuanya, dari guru, polisi, dokter dan sebagainya. Kita untuk menjaga keutuhan NKRI ini seluruh warga Indonesia. Jawabannya D. Soal nomor 16. Hasil gotong royong dapat dinikmati secara A. berkelompok, B. bersama-sama, C. pribadi, dan D. individual. Nah, ini gotong royong ini kan jelas jawabannya dinikmati secara ya, bersama-sama, B. Gotong royong ini sudah jelas kita kerja bakti bersama-sama dari golongan anak kecil, dewasa maupun ibu-ibu. Soal nomor 17. Sila Pancasila yang berkaitan dengan kegiatan gotong royong adalah A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, dan D. ke-4. Nah, kita tahu dalam gotong royong ini kan bersatu bersama-sama, yaitu sila ke-3, Persatuan Indonesia. Jawabannya C. Nomor 18. Istilah gotong royong dari daerah Jawa adalah A. Mafalus, B. gugur gunung, C. subak, dan D. grojogan. Nah, ini kalau dari Jawa pasti tahu jawabannya. Tapi kalau dari luar Jawa biasanya ini jawabannya kebingungan. Ini jawabannya adalah gugur gunung. Jawabannya B. Itu merupakan istilah gotong royong dari daerah Jawa. Nomor 19. Gotong royong sama artinya dengan A. rajin, B. kerjasama, C. rukun, dan D. taat. Ini sudah jelas tadi gotong royong bersama-sama. Jadi jawabannya B. kerjasama. Gotong royong ini kita bersama-sama membersihkan selokan, atau membersihkan rumput, dan sebagainya. Soal nomor 20. Gotong royong merupakan modal terwujudnya suasana masyarakat yang rusuh, kacau, penuh ketegangan, dan harmonis. Ini sudah jelas. Itu suasana masyarakat yang harmonis, sejahtera, tentram, damai. Soal nomor selanjutnya. Oke. Ini bukan daerah nih, seharusnya nih daerah boleh lah, apalah. Ininya suku Dayak berasal dari Kalimantan. Ini huruf besar semua jawabannya ya. Indonesia mereka pada tanggal ya, tadi sudah ada di pilihan ganda. Jadi kalau kalian mencari jawabannya, cari dulu di pilihan ganda. Mudah-mudahan biasanya ada dan soalnya mirip dibuat oleh guru kalian. Soal nomor 3. Lambang sila keempat adalah ya, lambang sila keempat ini lambangnya kepala banteng. Nomor 4. Bahasa Melayu berasal dari daerah, ya ini bahasa Melayu biasanya dari manapun ada, tapi paling di kunci jawaban ini adalah dari Sumatera. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya adalah ya, mineral dan bahan tambang seperti emas atau bahan tambang. Emas, batu, besi, dan sebagainya. Nomor 6. Bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan disebut, nah tadi sudah jelas, gotong royong atau gugur gunung kata orang Jawa. Nomor 7. Kerja bakti dilakukan secara sendiri-sendiri, bukan secara bersama-sama. Kerja bakti ini istilahnya juga dengan gotong royong. Gotong royong artinya apa ini? Gotong artinya mengangkat ya. Ya, mengangkat. Menang. Menggang untuk mengangkat. Nah, ini mengangkat. Gotong royong didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial ya. Sosial kita ini tidak bisa hidup sendiri. Makhluk
Kita membutuhkan orang lain. Sila ketiga berbunyi jelas. Sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Soal nomor bagian 3 ini juga sama. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah, ya, apa dia? Samarinda. Gak apa, cepat, nanti dijeda aja videonya. Orang yang bersikap ramah akan titik, ya, apa dia? Disukai banyak orang. Sumpah Pemuda digerakkan pada tanggal, ya, 28 Oktober 1928. Jumlah provinsi di Indonesia adalah, nah sekarang ini jumlah provinsinya ada 38 hingga 25 sekarang ini. 38 provinsi. Wilayah terluas di wilayah negara Indonesia adalah, wilayahnya itu terluas lautan ya. Kalau wilayahnya Kalimantan. Kalau pulau. Gugur gunung merupakan istilah bahasa Jawa yang artinya sama dengan tadi. Gotong royong. Nomor 7. Kerja bakti di rumah dilakukan oleh, ya, seluruh anggota keluarga. Salah satu kewajiban anak di sekolah adalah, ya, misalnya mentaati peraturan. Taat tertib sajalah. Taat tertib atau taat peraturan boleh. Siapa saja yang wajib membersihkan ruang kelas? Ruang kelas ini seluruh siswa di kelas. Nomor terakhir, nomor 10. Rasa sosial tinggi dan kental terhadap gotong royong merupakan kebiasaan dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, ini esainya nanti coba aja di rumah. Oke. Sampai di sini, jika ada jawaban salah silahkan komen dengan bijak dan dikoreksi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.